Oke, salam mentor. Semangat nih, River. Oke, teman-teman, pada siang hari ini kita kedatangan tamu spesial kita ada Mas Zaki ya. Mas Zaki dulu salah satu alumni dari Kesemat dan sekarang beliau sedang berkecimpung di dunia bisnis, yaitu bisnis susu sapi segar ya, Mas Zaki. Benar? Betul, Mas. Susu sapi segar. Oke, jadi tema hari ini kita akan ulik bagaimana seorang Zaki membangun usahanya dari awal hingga alhamdulillah sudah membuka cabangnya di berbagai cabang di Tembalang ya di Kota Semarang bisa ya. Iya, Mas. Alhamdulillah sekarang udah jalan 2 cabang. Oke, jadi tema hari ini adalah bincang bisnis. Nanti akan kita ulik dari Mas Zaki. Oke, Mas Zaki, gimana kabarnya nih Mas Zaki? Alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah Alhamdulillah. baik. Alhamdulillah. Ini habis dari kedai atau gimana? Ini tadi habis ngurusin Shopee Food, Mas. Jadi kan hari ini alhamdulillah barusan launching nih. Launching Shopee Food di Kota Semarang. Dan Oh, ada banyak promo gitu, Mas. Jadi saya harus ngurusin-ngurusin dulu. Ini baru kelar tadi, langsung join podcastnya Ikamat. nah, kalau nggak salah ini ya, dengar-dengar sampai up to 50% ya, tadi ya buat Ya, promo Shopee-nya ya. betul Mantap. sekali, Mas. Jadi di Shopee ada 50% sama promo gratis ongkir gitu, Mas. Oh, Dari Shopee-nya tapi yang nanggung. Kalau dari saya sendiri masih belum kuat. ini kita nggak di ini ya, kita nggak endorse sama Shopee ya. Ya, Ini enggak, Mas. kebetulan Ini tadi, ya, Mas. kebetulan di jalan aku juga sempat lihat sih, kok ada biasanya kan yang hijau sama yang hijau ya, ini kok tiba-tiba oranye gitu. Keren. Ya, Wah, bener sekarang ini orang. pemain. Iya. Ya, So, oranye, kuning, banyak, Mas, sekarang, Mas. Warna-warni. gitu ya. Jadi eh, ini disempetin buat ketemu teman-teman buat di acara ini ya, ngobrol bareng di bincang bisnis. Jadi sebenarnya aku mau tanya nih Mas, aku manggilnya Mas Cek Hmm. aja biar santai ya. Enakin aja, Mas. Nah, dulu pernah nggak kepikiran sih kayak pada akhirnya Zaki ini akan berkecimpung di eh, dunia susu murni atau bisnis seperti itu. Dulu sebenarnya cita-citanya Mas Zaki itu apa sih, cita-citanya dulu kok bisa sampai sekarang jadi pengusaha susu di Kota Semarang kayak gitu. Oh, berarti awal mula ya, Mas ya. Jadi mungkin awal mula saya nggak ada kepikiran sih, Mas, mau jadi pengusaha apalagi jualan susu kelautan, jualan susu ngapain gitu. Tapi dulu saya cita-cita awal pengen jadi abdi negara gitu, Mas, jadi taruna. Oh, Dilala polisi. ya sampean taruna pelayaran. Alhamdulillah pernah keterima, cuman karena seorang tua kan, seorang tua akhirnya saya disuruh masuk di Undip. Jadi impian saya jadi taruna akhirnya batal. Akhirnya masuk Undip, pertama masuk teknik, terus saya pindah ke kelautan. Nah, di kelautan ini saya baru nemuin istilahnya kayak passion gitu, Mas. Oh, ternyata passion saya di jualan. Nah, awal mulanya kenapa saya ada passion buat jualan. Jadi dulu saya ini daftar, Mas, di salah satu UKM fakultas gitu, namanya Kesemat. Nah, di Kesemat ini saya join dalam satu departemen yaitu bidang kewirausahaan. Alhamdulillah juga saya menjabat sebagai Menteri Wirausaha pada saat itu. Dan saya latihan gitu, Mas, jual-jualin produk dari Kesemat, mulai dari batik, terus ada stick mangrove, terus ada peyek, pokoknya berbagai macam olahan mangrove. Dan saya juga main di bidang pelatihan mangrove, dan itu alhamdulillah ya ada income-nya gitu, Mas, dan ada duit. Saya juga senang menerima duit. Saya menjual barang ataupun jasa dan saya ada income dari situ. Ya senang aja gitu, Mas, ketika kerja keras kita terbayarkan gitu, Mas. Jadi Oh, mulai dari situ saya tertarik. Saya ada passion nih, udah dapat passion saya karena saya eksplorasikan pada saat itu gambling. Benar-benar cari nih sebenarnya passion saya itu di mana. Nah, di Kesemat ini alhamdulillah saya menemukan gitu, Mas. Menemukan passion saya di bidang eh,
bisnis atau jual beli gitu. Oh, oke. Oh, jadi nggak pernah kepikiran ya? Maksudnya mungkin di tahun ini ternyata seorang Mas Zaki ini menggeluti dunia bisnis susu gitu. Karena pertama tadi kalau dengar-dengar dari ceritanya ya pengennya abdi negara, kemudian Mas. pernah berkuliah di teknik ya malah ya. Teknik apa Mas kalau boleh tahu Kalau dulu? dulu saya masuk di teknik lingkungan gitu Mas. Lingkungan ya. Lingkungan. Kemudian pindah di apa kelautan ya? Ya, pindah ke ilmu Di kelautan. kelautan tahun 2017. Oke, kemudian ikut unit kegiatan mahasiswa Kesemak tadi ya, dan Ya, mendapat semua. jadi eh, di Departemen Wirausaha dan mulai mengulik passion bisnis di situ ya Mas Zaki ya. Betul Mas. Mulai dari Kesemat itulah. Nah, ini saya juga berterima kasih nih sama Kesemat nih. Udah istilahnya menjadi wadah lah buat saya mencari passion saya sendiri gitu. Loh, tapi kan gini Mas, tadi kan di Kesemak tuh belajarnya jual belinya kan tentunya sesuai sama organisasi ya, mangrove ya, ada keripik mangrove, ada batik, ada dan sebagainya. Nah, kenapa kok nih bisa-bisa Mas Zaki kok milihnya susu nih? Kenapa nggak kopi atau misalkan usaha food and beverage yang lain ataupun eh, bisnis yang lain, bisnis yang selain mungkin clothing ataupun jual beli sepatu? Kenapa kok milihnya susu nih? Kan Ya, kayak gitu. Gimana Mas Zaki ceritanya itu? jadi waktu dulu sebenarnya bukan susu sih Mas. Awal-awal saya mau buka bisnis tuh bukan susu. Tapi di bidang konveksi gitu Mas. Saya udah ada nama brand, ya nama mangrove juga, nama mangrove saya di bidang celana jeans gitu Mas. Saya udah habis lulus Kesemat, udah langsung istilahnya step by stepnya saya udah tahu nih harus ngapain buat buka clothingan celana gitu. Tapi alhamdulillah takdir berkata lain gitu Mas. Yang Maha Kuasa berkata lain. Saya ditipu orang, banyak ditipu orang, terus mungkin karena saya terlalu polos, dan mungkin itu juga pembelajaran dari Tuhan gitu Mas, biar saya lebih hati-hati gitulah, biar lebih nggak gampang percaya, tapi diselidiki dulu, dicari tahu dulu, ini beneran apa enggak, serius atau enggak, dan ternyata kita juga butuh legalitas gitu Mas. Ya kalau kita kerja sama orang, seenggaknya kita ada istilahnya hitam di atas putih Mas. Oh Nah iya pada iya. tinggal ya percaya-percaya aja gitu Mas. Gak ada hitam di atas putih, harusnya saya masukin duit berapa, terus jadinya kapan. Nah itu deal-dealannya gitu Mas, ya nggak jadi nggak jelas kalau nggak ada perjanjian. Nah, kalau ada perjanjian kan kita bisa istilahnya ada payung hukum gitu Mas. Oh Kalau iya ini nggak iya. sesuai dengan perjanjian nanti cara penyelesaiannya gimana. Nah, pada saat itu saya hampir nunggu 2 bulan dan alhamdulillah rugi waktu sama rugi material. Tapi itu salah satu pengalaman gitu Mas. Pengalaman yang berharga lah yang diberikan sama yang di atas. Nah dari situ saya belajar Mas, kalau ya emang dunia bisnis itu nggak segampang yang dipikirin gitu Mas. Yang dipikirin kan sebelum bisnis profit, tapi di tengah jalannya gitu menuju profit itulah yang banyak pembelajaran di situ. Nah dari situ akhirnya saya banting setir Mas, dari dunia konveksi, dari brand clothingan, saya beralih ke bisnis kuliner F&B, food and beverage. Nah, kenapa saya buka susu? Jadi ketika kita buka suatu bisnis, otomatis kita juga ada permasalahan gitu Mas yang mau kita selesaikan. Jadi kalau nggak ada alasan, nggak ada permasalahan yang ingin kita selesaikan dengan kita membuka bisnis, ya buat apa kita membuka bisnis. Nah, dengan alasan masalah kesehatan sih Mas waktu itu, yang menjadi hype atau trending di masyarakat seluruh Oh, Mas ya, Pak. Karena pada saat itu sedang rame-ramenya itu Mas pandemi corona. Alhamdulillah pandemi corona ada masalah kesehatan, ada kekhawatiran gitu Mas akan aspek kesehatan kan. Saya hadir dengan produk susu saya ini yang namanya Fresh Milk. Sebenarnya juga nekat-nekat juga sih Mas. pas Yang ini ya, lain pas corona ya berarti Mas Zaki ya. Pas banget corona itu berarti awal di kalau nggak salah di bulan bulan Maret 2020 ya. ya Maret, Oh. Maret, Kenapa Maret. nggak ditunda dulu Mas buka warungnya? Nah itu
kadang saya jadi orang yang goblok gitu, maksudnya goblok ya, udah nggak usah banyakan mikir lah, yang penting eksekusi aja dulu. Yang penting berani. Cuman ya sekedar berani tanpa planning juga salah juga mas. Waktu saat itu ya yang lain warung-warung pada milih tutup, sedangkan saya lebih milih untuk buka gitu mas, buka grand opening pada saat corona. Nah ternyata setelah 1 minggu saya berjalan, langsung nih mas dijebret sama corona. Jadi Hmm. si mahasiswa yang ada di Tembalang, Undip, terus Polines, Poltekkes, segala macam, dan sekolah-sekolah, itu diliburkan selama 2 minggu, katanya 2 minggu mas, tapi sampai sekarang hampir 2 tahun, alhamdulillah masih libur juga online. Nah pada situ saya pusing juga nih mas, Yang terduga ya mas itu ya. ini masih rame-rame, tapi ternyata seluruh mahasiswa libur, dan itu berdampak banget mas, apalagi di Tembalang ya. Ya nggak ada mahasiswa ya, sepi lah kalau Tembalang nggak ada mahasiswa. Akhirnya ya saya disuruh pulang karena pada situ kan masih pada Parno gitu mas. Ya saya ikut orang tua, ya udahlah pulang dulu lah. Sekalian puasa, akhirnya setelah Lebaran saya berani lagi, saya pamit walaupun pada situ orang tua agak keberatan sih, maksudnya sedang pandemi lagi rame-ramenya corona, tapi saya lebih milih buat ke Tembalang. Ya saya kasih pengertian lah ke orang tua, ya gimana caranya komunikasi ke orang tua aja gitu. Dan saya nekat lagi mas buka susu lagi pas habis lebaran itu mas. Oke, luar biasa tuh. Tapi aku ada pertanyaan sih Mas Zaki tadi, karena ini luar biasa sih. Pertama mau usaha clothing tadi ya, jeans ya, Ya, celana jeans ya. Dan ternyata itu usaha pertamanya Mas Zaki atau sebelumnya udah pernah usaha kalau sebelum-sebelumnya mungkin pas sekolah dulu mas ya, pas sekolah ya. waktu masih ya SD, SMA, dulu juga pernah usaha. Oh memang memang ini ya memang suka ya, memang seneng ya jualan cari uang kayak gitu Iya ya. mas. Nah ini ada pertanyaan menarik Mas Zaki. Kenapa waktu Mas Zaki itu ditipu sama orang, Mas Zaki malah tetap melanjutkan untuk usaha yang lain? Kenapa nggak nyerah aja sih? Kayak ya udah kan, mending ini sih. Kenapa Mas Zaki memilih untuk tidak berhenti gitu? Padahal udah ditipu kan, kayak gitu. Hmm, Gimana Mas ya, Zaki? ya sempat kepikiran gitu sih mas. Oh menyerah, Sempat, sempat oh ya menyerah. udahlah. Kayaknya lebih enak nih jadi pegawai, lebih aman jadi pegawai, lebih terjamin gitu gajinya udah ya tinggal ngikut bos lah. Nanti udah gaji udah income udah Betul, datang betul, sendiri kan betul. tanpa resiko. Asal kita bisa mengerjakan sesuatunya dengan baik ya insya Allah kita dapat duit. Tapi pada saat itu saya mikirnya ya saya suka gitu mas, saya suka sama bisnis walaupun kadang banyak gak enaknya, banyak mikirkan yang sesuatu yang terlalu berlebih gitu mas, planning banyak tapi eksekusi ternyata nggak sesuai dengan rencana. Ya pusing juga mas pada saat itu mas, dan mau nyerah, hampir nyerah. Tapi ya balik lagi mas ke tujuan saya bisnis gitu mas. Ya tujuan utama saya tanpa munafik ya cari profit gitu mas. Dan selain cari profit keuntungan, saya juga pengen ya dengan adanya bisnis yang saya jalankan, entah apa itu, ya mungkin sekarang masih di bidang F&B, ya mungkin nanti setelah beberapa tahun bisa merambat ke bisnis yang lainnya. Seenggaknya dengan tujuan saya bisnis, saya bisa ya setidaknya bisa membuat dunia itu lebih baik lah dengan adanya saya dan bisnis saya, walaupun hanya sedikit gitu mas. Ya bisa intinya bisa bisnis ini bisa berkah dan bisa memberkahi orang lain, Wih, luar biasa ya. orang lain. Ya itu sih yang jadi motivasi saya sih mas, karena ya walaupun udah ditipu, ya itu yang jadi motivasi saya mas selama ini. Oh iya, mungkin aku mau tanya lagi sih Mas Zaki. Kan banyak orang berpikiran bahwa mending usaha lebih lebih enak buka usaha sendiri kayak gitu. Hmm. Mas Zaki setuju nggak dengan pernyataan-pernyataan ya sejenis seperti itulah? Buka buka usaha itu lebih enak, buka usaha lebih kaya raya, atau buka usaha itu bisa menebar bermanfaatan lebih banyak daripada mohon maaf misalkan orang-orang yang menjadi pegawai ataupun misalkan abdi negara, mohon maaf kayak gitu. Benar Ya nggak ya. pertanyaan-pertanyaan yang di luar sana yang orang-orang
sering bilang kayak gitu. Hmm. Sebenarnya menjadi pengusaha atau menjadi pegawai itu adalah ya pilihan orang masing-masing, ada kelebihannya sendiri-sendiri gitu Mas, dan nggak ada salahnya dengan pilihan masing-masing. Yang penting kita bertanggung jawab seperti sesuai dengan bidangnya gitu Mas. Mhm. Jadi kalau kata orang enakan bisnis sendiri lah, terus bisa bermanfaat buat orang lain lah, terus lebih banyak duitnya lah, lebih kaya segala macam. Ya kalau kita bisa mikir gitu, orang-orang bisa mikir gitu, berarti orang-orang juga bisa mikir ya suatu saat menjadi pengusaha itu bisa turun, bisa bangkrut. Kapanpun, dimanapun, ada resiko itu gitu Mas. Jadi ya roda, namanya roda kan pasti berputar gitu Mas. Nggak bisa kita di bawah terus dan juga nggak bisa kita di atas terus. Ada saatnya kita di atas, ada saatnya kita di bawah, di atas lagi, di bawah lagi gitu Mas. Dan ya menjadi seorang pengusaha ya banyak, ya memang banyak uangnya Mas. Kalau sudah profit gitu. Kalau mungkin di awal-awal sedang ngerintis ya harus sabar gitu Mas. Masih bekerja keras. Masih kita bekerja untuk uang, kita mencari uang. Dan nanti setelah mungkin profit datang, cash flow sudah membaik dan mulai istilahnya pemasukan mulai banyak lah. Nanti kita tinggal kerja keras saja, gitu, kerja cerdas gitu Mas. Tadi kan udah kerja keras. Nah, kita tinggal ya kerja cerdas sajalah menikmati hasil kerja keras kita waktu awal-awal merintis. Dan yang tadinya kita mencari duit, nah setelah sistem itu terbentuk dan profit sudah datang, yang ada kita malah membuat uang gitu. Jadi make money, not finding money gitu Mas. Jadi nanti ya uang sendiri yang cariin kita. Maupun itu dengan passive income ataupun active income, ya kalau kita pintar-pintar gitu ya Mas ya, mencari uang dengan cara berbisnis ya pasti insya Allah ada jalannya gitu. Ya semuanya ada plus minusnya lah Mas, jadi pengusaha atau jadi pegawai, pasti ada plus minusnya. Kalau Pasti pegawai ada kan plus ya, minusnya ya. ya Pasti ada pasti plus minusnya. pasti ada plus minusnya. Kalau misalkan ini deh, eh, dulu waktu Mas Zaki mau mulai nih fresh milk, itu bener-bener sendirian berarti Mas? Atau misalkan joinan nih, kan sekarang lagi rame-rame joinan nih, anak-anak Ya, muda, ya saya mengatasnamakan dirinya, saya founder A, founder B, saya CEO A, CEO B, startup baru, biasanya kan terdiri dari ya mungkin satu, dua, tiga orang gitu. Kalau untuk fresh milk sendiri, apakah eh, Mas Zaki sendirian atau ternyata ada orang di balik flashback itu selain Mas Zaki yang selama ini mungkin teman-teman yang lain nggak tahu gitu. Apakah hmm, dari teman terdekat Mas Zaki ataupun dari orang tua Mas Zaki kayak gitu yang mendorong Mas Zaki untuk membuka usaha itu. ya. Jadi awal berdirinya Fresh Milk ini sebenarnya ide saya gitu, ide saya terus saya sharing gitu ke teman-teman dekat. Jadi saya ngajak teman saya berdua buat join, buat ya menjadi partner lah gitu istilahnya. Dan kita sempat survei bareng gitu ke peternakan-peternakan di daerah Semarang dan sekitarnya sampai Salatiga waktu itu. Kita bertiga ke sana terus cari susu, survei susu, tanya-tanya ke petani, susu yang enak di mana, terus kita intinya cari yang terbaik lah dari petani situ. Terus tapi setelah pada saat mau eksekusi nih Mas, eksekusi kan otomatis kita harus mengeluarkan modal gitu Mas ya. Mengeluarkan Modal, modal. modal. Ya, nah pada saat itu saya mikir nih Mas, saya mikir kalau 3 orang kita iuran berarti di sini milik bertiga gitu Mas. Dan saya sempat konsultasi juga Mas ke beberapa teman saya yang sudah ekspor lah di bidang bisnis. Intinya saya tanya kalau bisnis bertiga, joinan bertiga sama teman tuh gimana? Nah ternyata setelah dijelaskan, dan saya juga tanya sama banyak orang gitu Mas yang udah ekspor lah di bidang bisnis. Dan ternyata intinya adalah lebih enak gitu Mas, lebih enak kalau kita bisnis sendiri. Maksudnya sebagai founder sendiri dan sebagai pemegang modal gitu, pemegang modal sendiri. Dan yaudah akhirnya saya ya berjalan sendiri gitu Mas, mendirikan Fresh Milk. Tapi alhamdulillah tetap dibantu sama teman-teman saya yang dua ini. Dan tetap saya bayar gitu Mas. Ya, Oh, masih ya itu sampai kan. sekarang, masih sampai sekarang berarti temannya. Kalau sampai sekarang saya sendiri Mas. Oh, Jadi sendiri ya. itu cuma awal-awal gitu Mas. Awal-awal Fresh Milk berdiri gitu. Cuma 1 minggu kan setelah itu kita sempat libur beberapa saat gitu kan.
Lah pada saat habis Lebaran kan, saya nekat mas waktu masih rame-ramenya corona tuh. Saya nekat ke Tembalang, terus saya ngubungin teman-teman saya yang tadi berdua itu, dan ternyata masih keberatan gitu mas kalau mau ke Tembalang lagi. Soalnya masih takut lah karena angka corona kan masih terus meningkat. Jadi ya mau nggak mau saya harus ngejalanin semua sendiri mas mulai saat itu. Ya mulai dari produksi, terus dari jaga kedai juga pada saat itu saya sendiri mas. Terus marketing segala macam, desain, ya masih saya sendiri gitu mas. Benar-benar sendiri mas, benar-benar kesepian waktu itu mas. Tapi ya Wah, semuanya gitu mas di dunia bisnis. bener-bener Terus ini ya, resiko. bener-bener Ya, bangun Resmik sampai sekarang ya mungkin banyak campur tangannya Mas Zaki ya yang paling banyak ya di Resmik. ya tapi nggak mengindahkan mas, teman-teman saya juga banyak bantu mas. Banyak banget teman-teman yang bantu lah istilahnya. Ketika saya butuh pertolongan, saya minta tolong, ya alhamdulillah ada aja gitu mas yang membantu. Ya tanpa teman-teman, tanpa keluarga, tanpa semua orang lah yang support ke Fresh Milk, ya alhamdulillah gak bakal juga sih mas Fresh Milk bisa bertahan sampai sekarang. Ya, mantap Mas Zaki nih. Kalau gini Mas, saya mau tanya juga nih, eh, ketika di Tembalang kan ya Mas Zaki ya, pasarnya di Tembalang ya, di dekat Iya, Undip sama Polines tadi ya. iya, Itu kan kalau saya lihat di sana itu mungkin banyak tumbuh kafe ya, coffee shop berjamuran di sana. Nah, tentunya untuk susu sendiri, apakah ada potensi seperti itu? Apakah ada persaingan di dalam bisnis susu yang ada di khususnya di Kota Semarang ini? Apakah Mas Zaki masih optimis nih bahwa ya susu yang paling seger di Tembalang ya cuman fresh milk gitu, yang ada di Semarang ya fresh milk. Apakah Mas Zaki melihat potensi-potensi lain nih selain susu gitu, selain susunya Mas Zaki gitu? hmm. Untuk potensi ya mungkin kalau kita bicara perkopian mas ya di daerah Tembalang kan udah gila-gilaan gitu mas, Wah, udah banyak banget depan ada belakang 30 kan. lebih Mas, Iya ada 30 lebih mas. coffee shop gila tuh. Di daerah Semarang bawah sekitarnya lebih banyak lagi tuh mas. Dan tapi mungkin semakin banyak ya mas ya, ini cuman analisis saya, semakin banyak coffee shop, semakin banyak kompetitor di dalam suatu bisnis itu, dalam suatu bidang, misalnya kopi, berarti marketnya semakin banyak Kecil. juga mas. Oh, makanya makin banyak ya, bukan makin kecil berarti. Ya, jadi nggak mungkin juga mas kalau coffee shop begitu banyaknya di daerah Banjarsari Selatan, di daerah Tembalang juga itu. Ya kalau marketnya kecil segitu aja, tapi coffee shopnya tambah banyak kan nggak mungkin mas. Hmm. Jadi ya karena banyaknya itu menandakan juga marketnya semakin luas mas, semakin banyak orang yang biasanya nggak ngopi, biasanya minum teh, jadi ngopi. Lihat temennya Oh, apa story di coffee shop, dia jadi pengen ngopi gitu mas. Jadi ya menambah market gitu mas. Dan ada sebenarnya hal seperti itu ya sehat-sehat aja sih mas. Yang membedakan tinggal setiap brand itu maupun dia jualan susu atau jualan kopi, terus ada pesaing atau kompetitor yang sejenis yang main di bidang susu atau di bidang kopi, itu sebenarnya pasti akan ada mas, selalu ada brand-brand baru gitu mas, yang lebih fresh, yang lebih ini, lebih itu. Ya, tapi semua tergantung sama kekuatan produk masing-masing gitu mas. Ya, setiap brand kan punya ciri khasnya sendiri-sendiri dan punya kekuatannya sendiri-sendiri. Misal oh, brand si A ini kekuatannya di sini, yang si B di sektor ini, yang C, D di sektor ini. Lah nanti tinggal market aja mas, tinggal pasar aja yang memilih sesuai selera. Dan jujur mas ya, pas pertama Flashing berdiri, saya juga udah mikirin hal-hal kayak gitu mas. Jadi ini gimana kalau besok ada brand baru yang jualan susu juga, terus apa strategi saya ya. Akhirnya saya ya tetap berpegang teguh gitu mas pada prinsip dari pertama saya bisnis, itu saya nggak pernah bersaing gitu mas, nggak pernah mau bersaing. Jadi mungkin kalau ada kompetitor yang orang anggap itu kompetitor mas ya, misal ada susu yang X, susu Y segala macam, ya itu saya bukan anggap sebagai kompetitor mas, bukan sebagai pesaing, tapi sebagai ya, teman jualan lah istilahnya, teman. boleh.
Ya saya nggak bersaing Ini Mas. ini Kalau bersaing, mindset yang ini ya luar biasa loh. Biasanya ada orang lain jualan, ya kompetisi gitu loh. Mana yang ya tapi ini Mas Zaki bisa memandang itu sebagai sebuah teman bareng. Ayo kita cari uang bareng di bidang yang sama gitu. ya saling merangkul aja lah Mas. Saling merangkul. Sama penjual susu ya saya anggapnya saudara sih Mas. Ya semua, alhamdulillah susu semua yang jualan susu di Tembalang saya pernah beli sih Mas dan pernah ngerasain kekuatannya gitu Mas. Loh, Ya malah pasti ada dibeli, kekuatan dibeli sendiri gitu malah. Mas. Ya Malah dibeli Mas. dibeli. Lah kan Mas udah punya susu sendiri. Kenapa beli susu yang lain? Ya karena kita sesama teman Mas, Oh, sesama penjual susu kan. Ya ya udah kita larisin aja Mas. Nggak usah saingan lah, ngapain. Yang ada kita berlomba-lomba sih Mas, bukan bersaing tapi berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Dan tunjukkan kekuatan produk dari brand masing-masing gitu Mas. Ya hmm. silakan biar pasar aja yang menilai. Wah, luar biasa ini. Biarin pasar yang menilai. Nggak urusan lah di luar sana kayak gimana. Yang penting kita fokus sama produk kita fokus produk kita tuh sampai ke konsumennya dengan sebaik-baiknya gitu ya Mas Agi. Nah, ya gitu Mas. Oke. Tadi aku dapat dapat ini sih dapat insight dari Mas Agi, insight baru. Ternyata kalau misalkan eh, sebuah bisnis yang bertumbuh dan pasarnya juga ikut tumbuh itu bisa dilihat dari bisnis yang ada di situ ya. Kayak tadi coffee shop, ternyata di Tembalang itu pertumbuhan coffee shop sekarang tinggi gitu ya. Jadi berarti Ya, ada peran dari masyarakat, dari warga yang menjadikan kopi itu sebagai salah satu gaya hidupnya mereka gitu, sekarang ya. Begitu. Ini nanti bisa susu sih. Susu nanti tiap orang nongkrong bukan coffee shop tapi susu shop. Mas kayak gimana? Jadi ada boleh kayak tuh malah. meja Ya, kursinya, orang bisa nongkrong di situ, orang bisa kerja di situ, tapi produknya susu dan pastinya variannya bermacam-macam juga. ya. Tapi perlu diingat juga Mas. Jadi tadi kan seiring meningkatnya coffee shop gitu Mas ya. Hmm, Ini kan kurvanya gitu Mas, naik, 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 naik naik. naik naik. Pada suatu titik Mas, di suatu titik ini, Iya karena ya. terlalu banyak, dia akan turun Mas. Kurvanya mungkin akan turun. Dan mungkin bakalan naik lagi gitu Mas. Ini Oh, cuma siklus ya, ya, siklus ya. ya. Jadi ya bisa dilihat lah beberapa coffee shop yang baru gitu buka di Tembalang yang lebih besar, yang lebih ini, yang kekuatannya lebih powerful. Sementara coffee shop lain yang mungkin konsepnya nanggung, terus tempatnya lebih kecil, terus ya banyak kekurangan segala macam. Itu dia banyak yang tumbang juga tuh Mas. Jadi Tersingkir banyak ya, ya. Benar benar benar. yang berdiri tapi banyak juga yang tumbang gitu Mas. Ya ya karena itu Mas. Kekuatan produknya masing-masing yang bisa diterima oleh pasar gitu. Oke, jadi nggak semata-merta tadi ya. Oh ini lagi rame-ramenya misalkan susu nih buka buka warung susu, lagi rame-rame kopi buka warung kopi, lagi rame-ramenya eh, misalkan contoh warteg kita semua buka Nah, warteg. Ternyata nggak ya, seperti itu juga ya, nggak ya, seperti itu juga ya. ya. Karena Jadi semakin nggak selamanya ada masanya gitu. Ya hmm, kadang ada naik turunnya lah namanya bisnis. semakin banyak pemain semakin istilahnya sharing pasarnya juga eh, barengan ya, ya kan kayak Ya, gitu. lalu di suatu saat nanti pasarnya ya udah tinggal gitu-gitu aja Mas. Sementara pemainnya tambah banyak gitu Mas. Jadi dengan pasar yang gitu-gitu aja, ya nambahnya dikit-dikit, tapi pertambahan dari pemainnya yang semakin banyak ya Oke. lama-lama juga bakal ya 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 brand-brand yang nggak kuat, yang nggak bisa inovasi atau memberikan lebih ke konsumen ya bakal kalah gitu Mas. Iya, iya. Selain bakal tersingkir lah. Udah sampai di titik tadi itu ya, titik balik tadi itu ya. Hmm. Itu akan pasarnya segitu aja, tapi yang punya Pemain pemainnya banyak. malah tambah. Jadi Ya, nggak dapat apa-apa ini pemainnya baru-baru itu gitu. Gitu ya. Wah, luar biasa sih. ya gitu Mas Terus namanya bisnis. untuk ini mungkin tadi kan Mas Zaki juga
berbicara soal ya udah orang lain mau usaha it's okay, itu hak mereka dan mereka punya hak untuk itu, untuk berbagi pasar yang sama dengan kita. Yang perlu Iya. kita kuatkan adalah dari dalam kita, produk kita apa gitu. Nah untuk fresh milk sendiri, seberapa yakin nih dan seberapa produk fresh milk ini bisa bersaing di pasar susu yang di Kota Semarang? Hmm. Kalau saya sebagai owner, founder, saya yakin saya yakin 100% kalau produk saya ini si fresh milk ini ya istilahnya bisa survive lah Mas di bidang F&B, utamanya di bidang susu. Karena kita sendiri juga menggunakan susu terbaik Mas dari peternakan yang diberi pakan secara istilahnya komprehensif Mas. Karena saya pada saat mencari peternakan, saya sempat beberapa survei gitu Mas di beberapa tempat, entah itu di daerah Banyumanik, terus di daerah Gunung Pati, Ungaran, Kopeng, Salatiga, Boyolali itu banyak Mas yang saya survei. Tapi ada satu Mas yang membuat saya tertarik, yaitu peternakan milik teman saya gitu Mas. Jadi beliau anak peternakan angkatan 14 sudah lulus dan sekarang bekerja fokus di bidang peternakan, yaitu peternak sapi. Jadi dia karena sudah ada ilmunya Mas, udah ada pengalaman lah istilahnya, udah ada teori dan juga ada pernah praktek di beberapa perusahaan. Jadi dia lebih tahu gitu Mas, komposisi pakan yang tepat, terus treatment terhadap sapinya itu gimana, terhadap Wah, lingkungan si kandangnya dari sapi itu harusnya gimana, terus dia pemerasannya bagaimana dan pengolahannya bagaimana itu dia sudah paham gitu Mas. Dan saya juga banyak belajar Mas dari beliau. Jadi ya ternyata main susu itu rawan gitu Mas. Jujur saya udah hampir buang ratusan liter Mas, mungkin hampir 300-an liter karena saya masih belajar gitu Mas. Ya sekarang masih belajar, cuman alhamdulillah sudah menemukan resep lah cara treatment yang tepat gitu buat pengolahan susu dan pemilihan susu. oke. Nah, selain pemilihan susu tadi, dia juga menggunakan bubuk yang premium gitu Mas. Jadi alat-alat segala macam bahan baku yang kita gunakan juga premium dan disesuaikan dengan pasar kami Mas, target pasar kami yaitu masyarakat milenial umur 15 sampai 30 tahun gitu. Wow, ini aku baru tahu loh, Mas Zaki, kalau ternyata kualitas dari susu itu dipengaruhi dari hulunya ya, dari ya Ya, dari peternakannya, peternakannya sangat-sangat pakan yang berpengaruh. dimakan, kondisi sapinya, cara memerasnya. Oh, Ya, ya itu Mas, yang sebenarnya main susu nggak, ya mungkin sebagian besar orang anggap susu ya air gitu Mas, ya air hmm. biasa kayak air putih. Ya masak tinggal dimasak, rebus tinggal direbus. Tapi dulu saya juga anggap kayak gitu Mas, cuman ternyata nggak sesimpel itu. Ternyata main susu tuh ternyata rawan juga gitu Mas, apalagi yang kita gunakan kan bukan susu UHT, susu kaleng atau susu bubuk, tapi susu sapi murni gitu Mas, yang dari peternakan langsung yang habis diperah, langsung kita masak, kita olah, lalu kita simpan dan kita jual gitu. Dan itu butuh treatment-treatment khusus. Lah, treatment ini kalau kita treatmentnya udah benar, tapi kalau hulunya atau dari peternakannya sendiri yang kurang istilahnya kurang proper Oke, lah, yang kurang proper proper. ya bakal pengaruh Mas. Jadi pengaruhnya ya antara si peternakan ini dan cara kita mengolah gitu Mas. Oke, berarti bisa mempengaruhi mungkin rasa juga ya, Mas Zaki, Ya, dan sangat, pengolahannya ya. Mas. Ya, Terus kalau boleh sangat. tahu itu dulu waktu awal-awal bisa buang banyak susu tuh kenapa Mas Zaki? Ada apa bakterinya atau gimana? Mas? Ya, pada saat itu kan saya masih coba-coba Mas, ini mungkin sedikit cerita Mas ya, sedikit intermezzo. Waktu saya sama teman-teman saya ini bertiga nih ke daerah Kopeng, berbatasan sama Salatiga. Kita sempat ngambil susu Mas beberapa liter. Terus tanya-tanya gitu kan Mas ke petani, ini gimana cara eh, budidaya peternakannya ini gimana manajemennya, terus cara-caranya gimana, pemberian pakannya gimana. Terus kita sempat amati, terus akhirnya kita memutuskan untuk membeli susu dari beliau, terus kita bawa lagi Mas ke Semarang.
dan sampai Semarang kita coba masak Mas. Kita coba masak dan alhamdulillah langsung rusak gitu Mas. Dan saya Kenapa pada itu? saat ya Mas langsung ketawa aja gitu Mas. Ya saya ya ya mungkin ini proses gitu Mas, gak ada yang gampang. Jadi saya cuman ketawa-ketawa aja gitu Mas sama teman saya. Ya ternyata saya masih harus banyak belajar gitu Mas. Dan ya karena kejadian itu saya lebih lebih sering nih Mas tanya ke teman-teman saya yang udah buka bisnis di bidang susu duluan, tapi di beda tempat. Terus saya buka-buka jurnal, saya buka-buka artikel di Google segala macam, cara penyimpanan, terus cara pemasakan segala macam di YouTube. Alhamdulillah saya praktekkan lagi, terus alhamdulillah berhasil gitu Mas. Dan walaupun saya sudah menemukan cara saya sendiri, tapi ketika saya mengambil susu di tempat lain, jadi kan pada saat itu masih mencari gitu Mas, mencari sumber yang pas gitu. Jadi saya pada saat itu ngambil dari sini, ngambil dari situ, terus saya bandingkan gitu Mas. Saya masak dengan cara yang sama, tetapi hasilnya beda Mas. Ada yang gampang rusak lah, terus ada yang awet hampir 2 bulan, terus baru ada yang 1 hari udah rusak segala macam. Dan ternyata yang berpengaruh itu juga dari peternakan tadi gitu Mas. Oh, gitu. Ya, jadi ya mungkin ada Mas, banyak mungkin ya peternakan-peternakan yang istilahnya nakal gitu Mas. Jadi mungkin ditambahin gitu Mas sama air segala macam. Ada Jack, ada Mas Jack. Ada ada banyak 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 banyak. Tapi sebenarnya itu karena ini Mas, karena kebutuhan gitu Mas. Jadi dia kan supplier Mas. Supplier otomatis ada pengepul Mas, pengepul dari pihak X lah, misal pihak X, dan pihak X ini mematok harga yang sangat-sangat jauh Mas dari pasaran. Sementara dengan harga segitu dia hanya mendapatkan profit bahkan tipis gitu Mas, bahkan tanpa profit sedikit pun lah. Si peternakan ini kan pasti bakal mikir kan Mas ya, bakal mikir gimana biar dia bisa survive, uangnya bisa buat modal lagi, buat muter duit lagi ya. Akhirnya dia menghalalkan segala cara gitu Mas. Tapi alhamdulillah sekarang saya udah tahu sih Mas, maksudnya perbedaan peternak yang dia emang nakal dan peternak yang benar-benar dia jujur gitu Mas. Jadi ada caranya sendiri lah buat ngatasin hal-hal kayak gitu. Dan itu yang sangat saya hindari Mas dari peternakan. Karena Oke. banyak sih Mas pengalaman selama ini, saya banyak ditipu juga Mas. Ya entah itu susunya campur air atau susu campur apalah biar rasanya inilah itulah, dan itu udah nggak murni lagi. Jadi saya ya banyak belajar lah dari pengalaman. Gimana caranya biar saya nggak gampang kena tipu lagi gitu. Oke, oke. Ini baru tahu juga nih aku. Ternyata ada susu yang dicampur air dan dijual sebagai susu murni ya, Mas Jack ya. Ya, Wah, luar biasa. Tapi kalau tapi kalau misalkan orang awam nih, misalkan kayak saya Mas Jaki, hmm, itu ada tips nggak misalkan buat beda ini susu yang murni sama susu yang campur sama air? hmm, Itu gimana cara bedain? kalau itu sebenarnya simpel sih Mas, mungkin dari segi rasa aja sih Mas. Oh, rasa ya? Dari segi rasa udah beda Mas, dari segi bau ya baunya juga ya gitu-gitu aja sih Mas, mungkin dari segi rasa Mas. Kalau susu yang tanpa campuran itu yang pernah saya rasain dia rasanya lebih pulan gitu Mas, lebih kental, lebih creamy. Tapi kalau yang biasanya udah dicampur lah, terus disimpan dalam waktu yang udah lama tapi belum dimasak, itu biasanya rasanya agak pahit-pahit dikit Mas, ada aftertaste pahitnya gitu. Jadi dari segi rasa udah kelihatan sih Mas. Dan untuk mengakali itu sebenarnya kalau misal teman-teman ini mau coba susu ini nih benar-benar murni nggak sih atau benar ada campuran airnya atau apalah segala macam dari peternakan yang sengaja ditambahin, itu bisa menggunakan suatu alat gitu Mas. Nah itu alat yang saya pakai juga Mas buat mendeteksi apakah si susu ini tuh ada campurannya nggak sih. Nah kita tinggal menghitung berat jenis Mas dari suatu susu itu. Jadi berat Oke. jenisnya berapa gitu. Kalau semakin tinggi berarti susu ini semakin baik lah istilahnya. Kalau berat jenisnya di bawah rata-rata,
itu biasanya ya entah itu kualitas dari peternakannya atau dari sapinya sendiri atau mungkin sudah dicampur dengan bahan-bahan yang lain. Itu ya dengan parameter itu sih Mas kita bisa lihat susu itu bagus atau enggaknya gitu. Oke. Sepenting itukah Mas Zaki buat ngecek ini susunya murni atau enggak buat Mas Nah, Zaki dan usahanya? Eh, penting Mas. kayak ketika Mas Zaki dapat susu, kenapa enggak? Ya udah aku percaya sama peternakannya, terus let's do the next step. Kita buat susunya, buat kita jual. Kenapa harus sepeduli itukah dengan susunya gitu loh? Kenapa Ya Mas, gitu? namanya susu kan udah termasuk ke resep gitu Mas, resep dari Fresh Milk sendiri. Jadi ya di Fresh Milk punya SOP atau standar operasional. Jadi kalau misal si susu ini tuh tidak memenuhi standar operasional, ya udah ngapain kita beli lagi Mas ke depannya di situ gitu. Atau mungkin kalau kita beli tidak sesuai dengan standar, ya kita ya nggak bakal ngasih ke konsumen juga gitu Mas. Ya mending kita buang lah, kita berikanlah yang terbaik buat konsumen gitu. Dan setelah itu kita komplain, kita bisa komplain Mas ke peternakan gitu. Mas, ini kok gini 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 gini, kok kualitasnya jadi rendah atau gimana 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 kan kita bisa ngatur siasat gitu Mas. Tapi yang penting kalau sekiranya susu itu nggak sesuai dengan standar kita, ya udah kita mending buang aja Mas. Apa yang kita jual ke konsumen? Ya sebisanya lah kita memberikan yang terbaik lah buat konsumen kita Mas. Walaupun Konsumen Mas dari Zaki nanti rugi dari itu misalkan Mas Zaki udah beli banyak, ternyata amit-amit ya, ini amit-amit ternyata nggak sesuai dengan kualitas yang diinginkan oleh Fresh Milk, nggak akan jadi dijual. gak apa Apa Mas. dijual aja? Mending Dijual saya aja. rugi, mending saya rugi beberapa ratus ribu karena susu daripada saya rugi investasi Mas, investasi konsumen gitu Mas. Jadi kalau saya ngasih yang sekiranya kurang memenuhi standar operasional dari Fresh Milk, terus saya jual, akhirnya pelanggan itu kecewa, ya yang ada mereka nggak bakal datang lagi Mas ke Fresh Milk. Tapi kalau kita berani rugi nih Mas, berani rugi, berani buang susu yang tidak sesuai standar atau yang rusak atau pecah segala macam kita buang. Tapi kita memberikan yang terbaik, kita beli lagi susu yang baru, yang kualitasnya lebih baik, terus kita sajikan gitu Mas ke pelanggan, dan pelanggan suka, pasti dia juga bakal balik lagi itu Mas. Jadi sebenarnya pelanggan juga adalah investasi yang paling berharga sih Mas dari bisnis. Ya yang Oh, penting memberikan yang terbaik lah ke pelanggan. mantap, mantap. Oke, oke. Mungkin ini sih Mas, ya kita tadi udah banyak cerita ya tentang perjalanan susu dari hulu sampai akhirnya dia bisa disajikan di depan konsumen. Mungkin ada nggak sih bayangan dari Mas Zaki ini 5 tahun ke depan tuh Fresh Milk akan seperti apa itu ada nggak kira-kira? Atau misalkan eh, tiba-tiba punya cabang di Jakarta ataupun misalkan di Bandung, di Malang, Ini. di Surabaya, ataukah memang Mas Zaki mau fokus aja mungkin di Semarang menjadi susu andalan orang yang akan cari ya Fresh Milk namanya gitu. Ada nggak pandangan 5 tahun ke depan Fresh Milk akan menjadi seperti apa dan bagaimana? Ya, kalau istilahnya milestone Mas ya, jadi gambaran beberapa tahun ke depan. Itu saya juga ada buat gitu Mas, planning ke depannya selama 5 tahun. Milestone Freshman selama 5 tahun. Jadi tahun ini saya harus ngapain, terus tahun depan saya harus ngapain, 2 tahun ke depan saya harus mencapai ini, segala macam target gitu kan Mas ya. Jadi selama 5 tahun nanti ya mungkin tahun depan aja nih Mas, nggak usah jauh-jauh. Tahun depan setelah saya lulus, saya kan masih sekolah nih Mas, masih jadi Luar mahasiswa. biasa masih sekolah. Nah, masih ada tanggungan gitu, Mas. Jadi, mobilitas, gerakan itu masih terbatas lah, karena masih ada tanggungan orang tua buat lulus dulu. Planning saya setelah saya lulus, ya saya lebih scale up lagi gitu, Mas, karena udah nggak ada beban kan, udah nggak ada tanggungan lagi, jadi lebih leluasa. Ya mungkin sekarang ini saya masih berfokus di daerah Tembalang sama Banyumanik gitu, Mas. Ya sekitar Semarang atas lah. Nah, pada tahun berikutnya nanti saya bakal rencananya bakal scale up lagi ke daerah Kota Semarang. Setelah Ekspansi Kota ya Semarang ekspansi. bertahap lagi Mas, scale up lagi ke daerah sekitar Kota Semarang.
terus setelah sekitar Kota Semarang nanti satu Jawa Tengah, setelah itu sekitar Jawa Tengah, nanti satu Indonesia, terus nanti mungkin juga bisa menjadi brand multinasional gitu Mas. Wih, Mudah-mudahan. amin, 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 amin. Amin Amin amin. sekali. Wah, enggak ini Mas Zaki nggak berpikiran buat ini buat fresh di open saham aja Mas, biar bisa ekspansi nanti, Ya biar ada mungkin suatu investasi di situ nanti. suatu saat gitu Mas ya. Lah Masnya mau tanam saham Mas. Oh mau lah, Suatu saat kita bisa kolaborasi Lin Mas. ini Bisa kan collab progresnya sedikit. kan oke ya, ya mau gitu loh. Ya, Oke, oke. yang penting lulus dulu Mas. Masih semester berapa Mas? Semester ini ya? Semester 8 Mas, alhamdulillah. Ya Oh, mau semester dikit 9 lagi berarti. ya. 9. Semangat ya buat akhirnya ya. Setelah ini langsung bisa gas di usaha. Amin Mas. Amin amin amin. Ada kepikiran nggak Mas Agi buat open franchise dari Freshmake? Itu kan oke juga tuh ketika Mas Agi Ya, mau ekspansi tapi mungkin suntikan dana segala belum ada gitu loh. Itu kan ya. salah satu cara kita open franchise aja nanti Freshmake bisa dimiliki oleh orang gitu. Ya. Untuk franchise sendiri kita masih untuk sekarang ini masih belum sih Mas, walaupun mungkin banyak Mas ya orang-orang yang tiba-tiba datang ke Fresh Milk terus cobain Fresh Milk terus ternyata dia tertarik akhirnya dia pengen franchise. Ada beberapa pihak yang sempat menghubungi saya lewat WhatsApp sama lewat DM nanyain tentang franchise gitu Mas. Cuman untuk sekarang ini saya masih belum bisa gitu Mas, belum bisa melepaskan Fresh Milk buat diolah sama orang lain gitu. Ya istilahnya ini anak saya tapi saya mau serahkan ke orang lain gitu Mas. Lah takutnya orang lain ini nggak bisa ngelola anak saya dengan benar, dengan baik dan benar gitu Mas. Takutnya juga kan semua ada resikonya Mas ya, ya walaupun ada kelebihannya kalau kita buka franchise ya bisnis Iya, kita iya, bisa iya. cabangnya bisa lebih banyak, kita nggak usah pusing mikirin ini, mikirin itu, kita hanya cuma mikirin produksinya aja gimana, terus supply barang sama bahan sama barang-barang. Sebenarnya lebih simpel Mas, cuman resikonya juga ya ada lah, namanya kelebihan juga pasti ada kekurangannya gitu Mas. Jadi untuk sekarang ini ya saya belum buka franchise sih Mas. Hmm, oke, oke. Kayak gitu. Jadi memang ada ya ada kekurangan juga untuk franchise. Tapi Hmm, mungkin balik lagi nih sih Mas, Mas Zaki. Tadi kan udah tahu jalannya gimana Flashlight dan lain halnya. Eh, kan yang saya tahu, saya kan juga ngulik-ngulik nih sebelum kita ketemu saya ngulik nih Mas Zaki dulu ngikutin apa aja. Salah satunya dulu Mas Zaki kalau nggak salah memang aktif ya di nama organisasi Kesemat itu dia Kesemat di Kesemat ya, dan smart. eh, menjadi eh, istilahnya mengungkapkan saya di situ. Boleh tahu nggak Mas Zaki seberapa pengaruh sih Kesemat sampai detik ini di kehidupan Mas Zaki? Ada nggak ngaruhnya? Karena kan yang saya lihat Mas Zaki aktif di situ, Hmm. berkecimpung di situ, eh, ada nggak dampaknya di kehidupan? Pasti Mas, pasti ada Mas, pasti ada Mas. Apalagi di Kesmat, saya banyak diberikan kesempatan gitu Mas ya sama teman-teman, terus sama senior-senior yang udah istilahnya udah pada kerja lah. Terus dengan tanggung jawab yang diberikan kepada saya pada saat saya menjabat, itu ya alhamdulillah sampai sekarang saya masih rasakan gitu Mas. Dan etos kerja di Kesmat, saya juga bisa terapkan dengan di Fresh Milk, di mana saya harus menghidupi gitu, menghidupi beberapa karyawan. Pada saat saya di Kesempatan saya sebagai orang yang pelaksana gitu Mas. Ada perintah apa saya laksanakan dan saya mengamati Mas gimana cara memberikan perintah yang benar tanpa orang itu merasa tersinggung atau bagaimana dan merasa ikhlas menjalankannya gitu Mas. Dan saya itu juga saya terapkan gitu Mas. Di Kesema sendiri kan saya beberapa kali masih diajak sama teman-teman termasuk Mas Odi juga, Mas Paspa juga, terus sama beberapa senior gitu kan Mas ya.
beberapa senior pernah diajak proyekan dan itu dengan instansi yang benar-benar dia instansi profesional lah gitu, walaupun NGO maupun dari pemerintah sendiri. Jadi ya di Kismat ini saya belajar banyak lah Mas tentang profesionalisme, terus disiplin, etos kerja segala macam. Gimana kita menghargai bos kita yang sudah istilahnya menjadi atasan kita lah. Ya, ya intinya kerjakan yang apa yang kita cintai dan cintai apa yang kita kerjakan gitu Mas. Wih, Insya Allah semua bakal maksimal. Dan ada juga Mas mungkin quotes dari Nadiem Makarim Mas ya. Ya setidak baiknya atasan kita, maaf ya brengsek-brengseknya atasan kita, terus ya istilahnya senegatif-negatifnya lah, semena-menanya, setidak mengenakannya atasan kita, bos kita, ya itu atasan kita, bos kita. Tugas kita adalah melayani bagaimana service kita itu bisa memuaskan bos kita lah, karena dengan bos kita itu kita dapat bayaran, kita dapat masukan segala macam, dan ketahanan atau ya survival kita bakal diuji Mas ketika mendapatkan bos yang kayak gitu. Dan ketika kita nanti menjadi bosnya, kita juga bakal tahu gitu Mas, kalau karyawan ini treatmentnya harus gini dan nggak bisa semena-mena gitu Mas. Jadi sama-sama nyaman gitu Mas. Ya yang penting udah pernah merasakan menjadi pegawai atau istilahnya orang yang melayani bos, dan ketika kita menjadi bos atau kita menjadi pimpinan, kita nggak semena-mena gitu Mas memperlakukan karyawan. oke. Jadi kita nggak bisa ya kayak, oh kita yang gaji mereka ya, ya udah semena aja karena ya mereka bawahan kita, tapi nggak bisa seperti itu ya Mas Zaki ternyata ya, untuk di realnya ya. Nggak bisa. Oke, mungkin Mas Zaki, ini banyak yang nitip nitip pertanyaan nih. Kan saya sedikit-sedikit bilang ke teman-teman kalau saya mau bincang bareng Hmm. salah satu pebisnis susu yang ada di Kota Semarang nih. Yang ada namanya Mas Zaki dari Freshmilk. Ini ada banyak teman-teman yang nitip pertanyaan, tapi saya rangkum jadi satu. Intinya gimana sih, ada nggak tips dan trik buat memang teman-teman ini mulai dari nol buat mau usaha, ada nggak sekiranya supaya usaha itu bisa survive atau sustain ya gitu. Mungkin dari Hmm. Mas Zaki ada misalnya tips and trick yang dipegang teguh sama Mas Zaki sampai hari ini gitu nggak? Hmm. Jadi ketika kita mau mulai membuka suatu usaha gitu Mas ya. Jadi ya mungkin buat teman-teman nggak usah terjun di bidang usaha. Kalau misal teman-teman masih banyak mikirin resiko gagalnya nih, resiko gagalnya bakal gini 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 gini, banyak mikir negatifnya, ya yang ada malah teman-teman nggak bakal mau mencoba gitu. Kalau kebanyakan mikir, kadang nekat juga perlu, kadang ya berani itu sangat sangat perlu gitu. Walaupun kedepannya mungkin banyak tantangan gitu ya. Kalau teman-teman mikirnya yang nggak enak-enak, terus mikirnya yang enak-enak, ya semua pasti ada resikonya gitu. Ya kalau mau mulai bisnis ya mulai aja, beraniin aja dulu. Nanti pas ada tantangan, pas ada problem, ya udah selesaiin. Justru di seningnya atau enaknya di situ gitu teman-teman. Jadi ketika kita merasakan suatu keresahan, suatu kebimbangan yang membuat hidup kita tuh tidak nggak nyaman gitu loh. Ya justru di situ kita dipaksa buat mencari solusi, dipaksa buat berpikir biar bisnis yang kita dirikan itu sustain atau bisa bertahan. Jadi ya yang untuk ketika kita mau mulai terjun di bidang bisnis ya ya udah, yang penting berani, yang penting yakin, yang penting wani. Kalau kata orang Jawa gitu Mas. Woi, Pasti sing penting wani, sing penting yakin. nanti juga pasti akan ada jalannya Mas, diberikan pembelajaran. Oke, Dipikir cara melaku istilah gitu juga Mas. dipikir dalam Dipikir cara mampu, melaku. dipikir Hmm. sambil jalan ya, dipikir sambil Jalan proses. bisnis. Ya, ambil bisnis dalamnya. Oke, Yang penting berani. wah, oke oke. Ini mungkin luar biasa sekali ya dari Mas Zaki dari Fresh Milk di Kota Semarang. Monggo kalau misalkan ini ada promo kan ini.
sekalian Ada dipromotin. monggo. Bisa di mana kedainya biar nanti teman-teman bisa ikut serbu kedai buat beli susu segar dari Fresh Milk nih. Ya mungkin kalau teman-teman yang menonton video ini atau nanti mungkin podcast ini, ya kalau yang mau mampir monggo, alamat kami ada di Jalan Mula Warman Raya, Pertigaan Jagungan, tepatnya di sebelah bakso atau mie ayam dari Pak No. Nanti bisa di searching juga di Google Maps kalau misal kurang tahu alamatnya di mana. Dan outlet kedua ada di Jalan Banjarsari, depan Cak Dul persis, sebelahnya Makaroni Kapok-Kapok. Ini sekarang Fresh Milk lagi launching di Shopee Food, ada promo 50% sama gratis ongkir dari Shopee gitu. Insya Allah juga promonya bakal lama karena ini launching dari Shopee-nya langsung. Mungkin teman-teman kalau yang mendengarkan bisa nih, mumpung promo gitu. Dan harganya sangat-sangat jauh gitu dari harga aslinya. Monggo silahkan. Masnya kalau mau mampir monggo juga Mas. Wah, saya nanti mampir lah pasti ke tempatnya Mas Zaki nanti. Ditunggu. Karena udah dengerin ceritanya, di balik ceritanya itu sangat luar biasa ya. Wah, harus nih beli nih kayaknya nih. Karena Ditunggu ternyata Mas, monggo. untuk jadi segelas susu itu nggak gampang ya, nggak mudah. Ya mungkin terima kasih ya buat Mas Zaki telah bergabung Sama-sama Mas bersama dari kami di bincang alumni Kesemat, bincang tentang bisnis, dan kita dapat banyak pelajaran, dapat ilmu di hari ini supaya ini menjadi role model buat teman-teman yang lain ingin memulai bisnisnya di bidang apapun itu. Nanti bisa tetap sharing-sharing ya Mas Zaki ya. Nanti Ya Mas, siap siap siap. Instagramnya apa? Instagram resminya biar pada follow juga. Oh Ini ya, ini admin paling ini loh teman-teman, admin paling ramah. Jadi teman-teman mau nge-DM nanti pasti dijawab sama sama adminnya. Mau tanya apapun pasti dijawab. Dan di pasti Instagram Mas Milk itu nanti bisa keluar nih Mas di bawah sini Mas ya. oke, Namanya gimana ya? Apa? freshmilk.id. Resmi. Freshmilk.id, FREASTMILK.id gitu Mas Instagramnya. Oke, terima kasih Mas Zaki. Sampai jumpa di lain waktu, di lain kesempatan. Semoga sukses terus. Amin, terima kasih Mas. Salam makeover. Semangat Makeover. Terima kasih Mas ya. Terima kasih Mas Zaki. Sampai jumpa.